Dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan juga disampaikan dalam musyawarah pembangunan tingkat kecamatan maupun tingkat kota yang terkait dengan bidang pertanian dan peternakan maupun pangan. Nah, nanti di sini akan disampaikan materi-materi program-program dari bidang pertanian, kemudian dari peternakan dan juga kesehatan hewan, dan juga dari bidang pangan. Saya hanya mengantarkan dan membuka secara resmi dengan ini acara kegiatan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan Tegal Selatan dan Tegal Timur resmi saya buka. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, materi kebijakan peternakan dan kesehatan hewan yang akan disampaikan oleh Dr. Hewan Setio Budi Laksono. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan program-program sebenarnya 1 tahun rutin kalau misalkan di peternakan. Di sini saya menyampaikan yang peternakan gitu, Ibu, Bapak, Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan. Nah, di situ ada beberapa layanan yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Misalkan Ibu punya kambing sakit, sapi sakit, beberapa mungkin musim dan lain sebagainya yang memaksa kita harus ekstra untuk menjaga kesehatan hewan. Ada beberapa musim-musim pancaroba yang makannya harus luar biasa. Kita harus menjaga hewan biar nggak kena penyakit dan lain sebagainya, khususnya hewan ternak gitu. Apalagi sekarang juga tetap masih merebak penyakit yang namanya PMK, penyakit mulut dan kuku. Itu yang harus tetap diwaspadai, karena tidak hanya sapi saja Ibu Bapak yang bisa terkena, tapi juga di kambing. Karena kita punyanya di wilayah Kota Tegal itu punya kambing, sapinya cuma populasinya nggak sampai 10. Tapi biasanya peningkatan populasi drastis itu menjelang Idul Adha. Nah, biasanya karena daya beli meningkat, biasanya lalu lintas ternak dari kota-kota atau kabupaten penyangga itu di sekeliling Kota Tegal itu pada masuk ke Kota Tegal. Nah, itu musim-musim di mana penyakit pada masuk ke Kota Tegal. Yang sekarang lagi in-innya ada yang namanya penyakit LSD, lumpy skin disease. Nah, itu biasanya tampak kayak kutil di kulit-kulitnya. Biasanya itu masih di sapi, belum dilaporkan di kambing. Jadi tetap harus waspada, karena tingkat penularan pun juga tinggi, tapi tingkat mortalitas atau kematiannya memang sangat rendah. Tapi yaitu ketika sudah kena itu nanti mau borok itu dari biasanya harga jual mungkin di atas 20, dijagal hanya dibeli paling 3 juta. Itu kan sungguh luar biasa menyengsarakan peternak. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Untuk menginformasikan berapa jumlah populasi, terus mau dijadwalkan kapan, karena kita ada minimal buka vaksin harus berapa ekor, karena terkait dengan satu kemasan itu bisa sampai 15 sampai 20 dosis.
kambing, kucing, dan biasanya diselipkan juga untuk pemberian vitamin. Untuk apa? Biar ketika nanti pas hewan kurban, Bapak Ibu yang berkurban di wilayah Kota Tegal tidak menemukan lagi cacing yang ada di organ pencernaan, biasanya di hati. Nah, itu yang kadang akan timbul misalkan tidak diobat cacing. Harapannya pun juga ketika 1 sampai 2 bulan sebelum dikurbankan, hewan yang dikurbankan itu nanti akan gemuk, lebih banyak karkasnya, tidak cungkring, tidak kelihatan tulangnya gitu. Jadi karena syarat hewan kurban 1 tidak sakit, tidak cacat, disarankan jantan bukan betina produktif ya Ibu, terus lebih gemuk, kita lakukan rutin. Sama satu lagi, vaksinasi rabies untuk hewan kesayangan, bisa anjing, kucing. Ibu kalau ada kucing di rumah nanti saat divaksinkan, tapi biasanya programnya itu di bulan September. Kita biasanya pas memperingati ketika sakit, kembung dan lain sebagainya. Insya Allah ketika di jam kerja kita bisa melayani Bapak Ibu semuanya. Kalau mau di USB, ibunya nggak sakit untuk hewan ya Bu ya, tapi prinsipnya sama, baik di hewan dan manusia bisa sama, tapi memang aplikasi kita berbeda. Misalkan untuk mendeteksi kepentingan, terus HPL-nya kira-kira lahirnya nanti di bulan apa, bisa Ibu Bapak? Bisa, kambing juga bisa. Kalau Ibu Bapak Ibu juga punya kambing itu mau dikawin suntik juga bisa. Kita juga ada layanannya IB, inseminasi buatan, itu juga bisa. Nanti ada jenis straw itu di dalamnya ada namanya sperma itu yang nanti akan membuai sampai ke sel telurnya dari si kambing atau sapinya. Soalnya lagi programan, kemudian jenengan oh saya sini, oh enggak mbak dia, saya nggak boleh keluar ya, enggak, saya kok dia bisanya lo. Kalau mau minta maaf apa enggak? Kalau emang saya yang mana mobil Ya, soalnya apa sih? Nggak sisi gimana? Sahabat dia lah kan jenengan tahu kalau mobilnya kita posisi mobilnya itu tak mungkin di depan loh, Mas turun berapa? Biasanya selain kita menjaga kualitas, kita juga kadang nanyain harga sedang naik, sedang turun. Biasanya kadang kita menanyakan hal yang seperti itu. Terus kadang juga nanyain lagi rame nggak, sepi Pak. Tadi juga disampaikan program-program di Puskesmas tentang vaksinasi PMK gratis, dan program biasanya pada menjelang hari raya kurban pemberian obat cacing dan vitamin, dan ada juga program vaksinasi rabies biasanya di bulan September. Terus ada kegiatan non-publik juga, pemeriksaan pelayanan publik juga, ada pemeriksaan kesehatan hewan di Puskesmas dan
walaupun saya juga sudah agak curiga sebelumnya. Sudah kelihatan kayak mudik aja. Tapi karena pengalaman sebelumnya rekan-rekan pernah mengalami hal yang sama, jadi ya. Tapi nanti sempat ya. Soalnya ini ada tulisannya capang, Pak, tulisannya polisi. Dia nggak curiga. Oke, terima kasih atas doa-doanya dari Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan kita kembali ke Ini ambil kertas dipotong. kebijakan pertanian dan pangan yang akan disampaikan oleh Bapak Kristanto Panca Prasetyo SST. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, beserta peserta program tingkat kecamatan Tegal Timur dan Tegal Selatan yang saya cintai. Beberapa program kegiatan yang sedang kita rancang dan kita laksanakan di tahun 2023-2024 ke depan adalah meneruskan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di tahun sebelumnya, yaitu diantaranya adalah program adanya lahan sawah dilindungi. Ini memang sudah program dari pusat yang bisa kita tindakan, namun seiring perjalanan waktu pelaksanaan di lapangan itu memang mengalami banyak kendala karena lahan sawah yang ada di Kota Tegal itu bukan semakin bertambah tapi semakin berkurang ya, karena banyak perumahan, banyak warga yang menikah kemudian ingin punya rumah, akhirnya sawahnya yang tadinya seperempat akhirnya berkurang dijual untuk buat perumahan. Nah ini yang sebenarnya dari pemerintah ada rencana untuk melindungi sawah itu supaya tetap lestari, dengan nantinya akan diberikan semacam kompensasi gitu. Jadi kalau sawah itu tidak dijual itu nanti akan diberikan misalnya kalau keluarga itu masih memiliki anak yang masih sekolah itu akan diberikan biaya siswa semacam itu. Tapi yang sampai sekarang juga belum gitu. Monggo kita masih berdoa saja semoga rencana pemerintah itu bisa terwujud. Kita bisa menikmati itu semua dan kita ketahanan pangan di Kota Tegal terutama itu bisa terjamin. Memang sangat memprihatinkan sekali. Jadi semakin menyusutnya lahan pertanian yang ada itu membuat kita juga keteteran untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kota Tegal sendiri. Kemudian selanjutnya ini masalah untuk ada program dari pemerintah juga dari pemerintah Kota Tegal tentang penyewaan lahan eks bengkok. Ini juga monggo itu bisa di tiap kelurahan yang ada lahan eks bengkok itu bisa disewa ya dengan perhitungan tertentu yang ada di sudah aturannya, perdanya, perwalnya. Itu nanti bisa menghubungi kami baik di dinas di Jalan Lele maupun di BPP Semupangan sini. Kemudian ada juga kegiatan KWT. Nah, KWT yang baru-baru ini juga semakin bertumbuh karena rencananya di semua kelurahan itu nanti akan didirikan KWT, ya, kelompok wanita tani. Jadi kami harapkan KWT yang sudah ada, yang sudah tahap dari penumbuhan kemudian pengembangan ini jangan sampai menjadi bubar, ya, karena kebanyakan kalau kelompok-kelompok ya kami harap tidak terjadi di Kota Tegal, bahwasanya kelompok-kelompok itu mudah dibentuk, ya mudah dibentuk. Kita mau membuat sehari 10 kelompok pun bisa, gitu. Tapi untuk kelangsungannya ini yang sulit. Karena apa? Nanti pasti ada konflik kepentingan antara anggota, antara pengurus. Nah ini yang harus dijaga betul-betul bagaimana dinamika kelompok itu. Jangan sampai ada iri dan meri antara pengurus dan anggotanya. Yang penting di situ harus ada keterbukaan.
Ya, kami hanya bisa memfasilitasi, tidak bisa intervensi ke dalam jauh, karena itu adalah ranahnya panjenengan, ranahnya kelompok untuk bisa mengelola bagaimana kegiatan itu. Sangat disayangkan sekali seandainya kegiatan semacam itu akhirnya bubar. Kan tidak ada misalnya pengembalian ke pemerintah untuk KWT, kemudian kegiatan yang lainnya. Jadi monggo itu dikelola di kelompok itu bagaimana bisa berkembang. Sebenarnya ada sekarang digelontorkan dana 50 juta, kemudian setelah tanam itu sesuai, yaitu yang ada di situ, ada di dalam kebun bibit saja yang diutamakan. Itu jangan seperti itu. Kalau bisa semua anggota itu di rumah punya kebun juga, punya tanaman yang dipelihara. Jadi perputaran modalnya itu mau dikelola sendiri seperti itu. Jadi yang kami harapkan jangan sampai terjadi adanya perpecahan di dalam kelompok itu karena adanya ketidakpercayaan, karena adanya kurang kompakan di dalam kelompok tersebut. Kami mengharapkan itu solidnya kepengurusan, solidnya dalam anggota itu bisa dijaga. Kemudian kami juga mempunyai program untuk petani, misalnya nanti ada gerakan di lahan sawahnya, ada terjadi serangan hama atau penyakit, kami sebatas yang ada obat-obatan yang nanti akan dipantau oleh petugas pengamat hama dan BPL kami, obat apa yang dibutuhkan. Nanti kalau di kami ada obatnya, kita akan bantu. Sifatnya adalah stimulan, jadi kami tidak bisa memberikan, misalnya di sawah Pak Riamun 1 hektar terserang harus diberikan semua misalnya 10 liter, tidak seperti itu. Jadi kami hanya bisa memberikan mungkin 1 liter, 2 liter, yang lainnya Bapak mengusahakan sendiri. Jadi sifatnya stimulan. Itu memang karena keterbatasan anggaran kami dari pemerintah Kota Tegal, dan memang di beberapa tahun terakhir ini karena adanya COVID itu banyak kegiatan-kegiatan kami yang dipotong, dipangkas untuk anggarannya. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa memenuhi semuanya. Semoga ini semua nanti, apalagi ke depan tahun 2024 adalah tahun politik. Ini kegiatan kami yang di tahun 2023, 2024 itu sudah banyak yang mau dipangkas lagi. Ini akan sangat menghambat untuk pelayanan kami ke masyarakat. Seperti tadi yang disampaikan Pak Dr. Hewan Uut untuk kegiatan kelompok ternak, monggo kami bisa diberdayakan sebatas kami bisa memberikan saran masukan untuk pembinaan kelompok. Kami akan sangat terbuka dan sangat senang sekali bisa diharapkan untuk memberikan penyuluhan ataupun bimbingan teknis. Untuk masalah pengobatan secara teknis nanti akan tim dari puskesmas yang akan dipimpin Pak Dr. Hewan Uut yang akan menangani itu. Kemudian untuk petani, kami juga mengharapkan itu ada kemarin di tahap pertama sudah memberikan bibit padi. Nah ini untuk tahap kedua, untuk tahap sadonan, ini juga akan kami berikan untuk tahap penanaman tahap kedua ini sadonan. Jadi nanti kalau kelompok yang sudah membawa stempel, monggo nanti menghubungi PPL-nya dengan alokasi yang sudah tersedia, bisa diambil bisa dibawa hari ini juga, atau nanti di hari lain bisa menghubungi Pak PPL-nya atau Bu PPL-nya, nanti kita alokasikan untuk pemberian tahap kedua ini. Kemudian saya hanya berpesan sekali lagi, manfaatkan sarana-sarana pertanian yang ada Bapak Ibu kelompok tani, ya.
misalnya traktor atau kombain atau sprayer atau mesin pompa air, ini tolong yang ada di kelompok diberdayakan semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai ada di kelompok nanti nganggur atau tidak dimanfaatkan, akhirnya rusak percuma, itu kan juga sayang. Jadi kalau di kelompok A tidak bisa, kemudian tidak dipakai, tapi kelompok B membutuhkan, monggo disilang. Yang penting ada ya memang kita tidak ada dana khusus untuk perawatan, jadi monggo diatur saja. Kami tidak meminta untuk ada kontribusi dari petani untuk itu. Silakan itu dimanfaatkan. Panjangan kan juga menjalankan traktor butuh solar, yang menjalankan juga butuh makan kan begitu. Nah ini monggo diperhitungkan saja. Mungkin ada ya selisih lah, kalau sewa umumnya misalnya 300.000 mungkin 250 atau sebagainya. Yang penting ada kas masuk ke kelompok itu untuk perbaikan, ganti oli, ganti solar dan sebagainya, dan tenaga kerja itu yang kami pesankan. Jangan lupa juga barangkali di kelompok membutuhkan bantuan. Nah ini kami juga membutuhkan masukan dari saya bottom up planning, jadi usulan dari bawah bahwa apa yang dibutuhkan oleh kelompok itu, misalnya di kelompok ternak tadi yang kambingnya atau dombanya sudah berkembang banyak, nah, itu sebaiknya misalnya membutuhkan mesin pemotong rumput, pecacah itu, pecacah rumput itu, ya chopper itu kan juga bisa diusulkan Pak, membutuhkan mesin chopper, pencacah rumput itu untuk kegiatan pemberian pakan. Karena kalau kita memberikan pakan hanya diberikan di bruknik begitu saja, biasanya kambing, domba itu kalau sudah dia diinjak-injak atau dia sudah tertetesi air liurnya, dia akan enggan untuk makan. Tapi kalau ketika dia dipotong dengan kecil-kecil, itu dia akan seperti kita kalau makan, kasarnya kalau dengan makan yang nasinya perak dengan nasi yang semacam agak lembut, itu kan beda. Nah, itu ada asumsinya semacam itu. Jadi monggo diusulkan. Tadi juga mungkin di KWT barangkali lahannya luas, membutuhkan power tracer untuk membaca. Lahan yang kecil itu mungkin bisa diusulkan juga. Bahwa sejak saya lupa tahunnya, sejak diundangkan peraturan wali kota, saya tahu kalau nggak salah 2019 tentang hibah. Jadi sekarang semua bentuk barang yang diberikan pemerintah kepada kelompok itu harus berubah hibah dan harus melalui penginputan, namanya kita ada SIPD. Jadi nanti kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ingin mengajukan bantuan yang mungkin nilainya besar, sebenarnya sih kalau informasi dari bagian keuangan berapapun nilainya, kalau itu nanti diberikan kepada masyarakat itu harus berupa hibah. Jadi saat nanti pengajuan proposal, segera sebutkan aja mintanya apa, jenis bibitnya apa. Kami dari KUP Bangkit Maju Makmur Panggung Perak, kami perkenalkan, nama saya Tak Padi, dalam posisi selaku ketua di KUP Panggung Tersebut. Kami memang sudah berjuang mungkin dari pertama kali 5 Desember, kurang lebih bulan Desember tanggal 20-an sampai sekarang. Dalam perjalanan kami sudah berusaha semua anggota dengan jadwal pengangkutan atau pencari pakan per masing-masing, karena kami 3 kelompok dijadikan satu lokasi, jadi orangnya anggotanya sampai 30 orang. Nah, kami bagi dalam 1 minggunya per orang itu punya jadwal untuk menyediakan makan itu
1 hari per minggu. Jadi setiap minggu itu hanya dapat jadwal 1 hari. Dalam 1 hari itu kelompok pencarinya itu sampai 3 orang. Nah, kami coba arahkan seperti itu, mereka sudah semangat berjalan, tapi karena banyak kendala termasuk mahal, yaitu bentuk dari hewan tersebut dikasih makan sebanyak-banyaknya juga belum bisa berkembang besar atau gemuk. Keduanya, semangat dari mereka sudah mulai pupus dalam arti karena dapat informasi dari bakul-bakul yang mungkin teman dan lainnya melihat pasti kondisi kambing yang kelihatannya tidak bisa dikembangkan karena mungkin mereka hanya sekedar tahunya pengalaman bukan teori ya Pak. Jadi sering mempengaruhi orang-orang kami dari kelompok sehingga kelompok kami sudah pupus harapan atau semangatnya udah mengakibatkan dari mereka dan bubar dalam artian tidak mau mengerjakan tugas rutinnya yaitu mencari makan. Memang secara genetis itu beda-beda Pak Bernam. Mungkin kalau misalnya secara genetis kambing itu memang tidak bisa berkembang walaupun diberi pakan sebagus apapun tetap pertumbuhannya juga lambat seperti itu. Memang benar tadi Bapak sampaikan bahwa untuk bibit yang baik itu sebetulnya ada kriteria-kriteria tertentu Bapak. Seperti itu, makanya dulu itu menurut saya banyak kelompok itu yang nanya ke kami, Bu kita maju. Jadi ibaratnya gini, kalau emang pengen apa mungkin itu segera aja di situ dicantumkan. Jadi kita ibaratnya nanti akan menyesuaikan yang bapak-bapak atau ibu-ibu inginkan, berusaha menyesuaikan gitu. Jadi berharap nanti setelah menerima itu mungkin tidak ada ibaratnya kok nggak sesuai, ada pun nanti nggak sesuai pun nanti kita akan cari yang rada sesuai. Mungkin itu yang pertama untuk yang bapak-bapak ibu-ibu yang belum mengajukan proposal. Mungkin yang bapak-bapak yang sudah mengajukan proposal mungkin juga agak bingung ya Pak, mungkin karena dulu memang ibaratnya saya nggak tahu prosesnya seperti apa yang tiba-tiba mungkin kayak ada yang mungkin ditodong ya Pak. Ini seperti itu. Jadi kemarin itu memang pengadaannya itu kita speknya itu ibaratnya spek itu apa ya berarti yang ditulis di proposal, bukan proposal sih apa ya Mas yang kalau di proposal jelas banyak yang tidak menyebutkan jenis kambingnya. Tapi kalau misalnya yang di spek itu spek pengadaan itu memang kita tiba-tiba ditodong dan speknya itu cuma bunyi berat dan sehat. Ibaratnya sehat pun yang tampak mata. Jadi setelah itu terus tiba-tiba sakit itu memang di luar kemampuan kami gitu. Jadi kalau sehat apa berat mungkin bapak-bapak yang di Sererok ya Pak ya. Saya sampai benar-benar tolak walaupun cuma beda 0, berapa kilo. Berarti sebenarnya 17,5 misalnya itu hanya 17,3 itu saya tolak karena memang tidak sesuai spek dan itu jadi patokan kami gitu. Jadi kalau memang kedepannya bapak-bapak ibu-ibu mau mengajukan proposal ini juga ibaratnya jadi apa ya masukan juga ke bapak ibu yang belum pernah mengajukan proposal, sebaiknya mungkin bisa jadi mengajukan sekalian misalnya kalau kami P. Benar sekali apa yang tadi disampaikan dokter bahwa untuk pakan itu harus memang seimbang dan perlu bapak ibu ketahui bahwa untuk kambing itu beda Pak dengan domba. Itu yang perlu dicatat ya. Kambing itu dalam makan itu beda dengan domba. Domba itu kalau di sini lebih beda ya. Itu beda sekali Pak.
Kalau kambing itu dia butuh makannya itu selektif. Jadi kambing itu akan pilih-pilih dalam makan. Makanya jika panjenengan ngasih pakan seadanya, misalnya, kasihkan kambing, itu belum tentu dia mau, karena dia akan selektif, ya. Dia kambing itu akan lebih suka dengan rumput hijau. Itu yang perlu Bapak ketahui. Beberapa yang saya lihat di kandang itu panjenengan banyak kasih pakannya itu seadanya, misalnya daun pisang, ya, atau daun petek, lantoro, atau daun duri, atau apapun lah yang bahkan bentuknya kebanyakan kering daunnya. Itu kambing itu nggak suka, Pak. Bukannya nggak mau makan, tapi dia itu lebih milih-milih yang seger. Makanya saya sarankan mungkin pola makannya yang sedikit diubah. Yang tadinya panjenengan ngasih pakan hanya misalnya berbagi daun-daunan sekitar, ya mohon nanti diubah, dikasih pakan yang rumput seperti itu. Dengan harapan ya nanti pakan yang dimakan itu lebih banyak. Itu satu. Yang kedua, kambing pun kalau konsentrat pun nggak begitu suka, ya. Konsentrat itu ya yang kemarin itu kalau bentuknya jenengan ngasihnya lagaran, dalam artian nggak dikasih perlakuan apapun, dikasihkan mungkin nggak dimakan. Makanya harus, kalaupun dikasih konsentrat harus dikasih perlakuan lain, misalnya dicampur air, nanti dicampur pohon biar ada bau wanginya. Itu nanti mungkin sedikit demi sedikit dia mau makan. Tapi kalau panjenengan ngasih di konsentrat di toko misalnya, kasih kan saya jamin enggak dimakan. Itu kambing loh, Pak. Beda dengan domba. Domba itu, manusia itu dikasih makan apapun dia akan makan. Daun kering pun dia akan makan. Itu domba. Karena dari pagi sampai sekarang ada ada kejenuhan ya Bu ya, bahwa ini ya. Sekarang ibu-ibu berbaris di ibu di depan, ibu-ibu. Bapak-bapak di sana seperti itu, meja kursinya di Mas. Bapak-bapak berdiri di sini Pak, melingkar, Bapak melingkar. Dua dengan dua sini Bapak, Bapak kayak gini ya. Ibu sudah, ya sekarang berdiri sini, ya. Enak, ya gratis kan, lumayan kan? Ayo saja nggak apa-apa ya Bu. Nah seger kan? Sekarang balik gantian, ya. Nanti kan enak loh ya, bareng-bareng kesel. Nah gitu. Ayo sama aja waktunya seperti tadi temannya. Jangan cuma yang biasanya bawa pusing itu ada di sini Pak, Ibu. Di tengah-tengah ini ada. Nah itu untuk mengurangi pusing ya. Nah ini kan, nah ini di oyong-oyong di sini. Ya, kapan lagi saya bisa jadi bapak-bapak? Ya sekarang ya. Monggo sudah. Nah, jangan duduk kembali. Selaku pengendali hama dan penyakit tanaman ternak. Tadi mungkin pembahasan tentang ternak, dan kali ini adalah tentang hama dan penyakit tanaman, khususnya tanaman pangan di Kota Tegal, memasuki musim menjelang musim kemarau tahun 2023. Nah, sebelumnya kita sambil evaluasi dulu Bapak Ibu untuk serangan hama dan penyakit tanaman di Kota Tegal pada musim hujan 2022-2023, yaitu yang berlangsung bulan Oktober hingga saat ini masih musim hujan bulan Maret 2023. Adapun kemarin serangan hama penyakit tanaman yang paling luas serangannya adalah untuk penggerek batang padi yang menurut prediksi
realisasinya bisa kita tekan karena kita sudah melakukan berbagai upaya pengendalian, salah satunya dengan pergiliran varietas. Alhamdulillah kemarin meskipun curah hujannya tinggi, tapi dengan adanya pergiliran varietas itu serangan penggerek batang padi bisa kita tekan, bahkan serangannya bisa di bawah 10% tingkat keparahannya. Kalau untuk merata kurang lebih ada sekitar 25% ya Pak ya dari luas serangan terkena penggerek batang padi. Namun semuanya serangannya adalah ikan. Alhamdulillah, terima kasih kerjasamanya Ibu BPL dan rekan-rekan kelompok tani yang menerima saran dan masukan dari kami dengan pergiliran varietas itu bisa meminimalkan serangan OPT yang endemik. Kemudian untuk orang batang coklat berdasarkan prediksi atau peramalan serangan di musim hujan 2022-2023 itu memang ada prediksi serangan sekitar 5% dan itu memang terjadi. Memang ada serangan coklat, namun saat ini tingkat serangannya masih ringan, dapat terkendali yaitu di Kecamatan Margana dan Tegal Selatan, namun sigap segera kita tindak lanjuti bersama rekan-rekan BPL dan kerjasama dengan kelompok tani yang baik. Alhamdulillah saat ini masih dapat ditangani, namun statusnya waspada, harus tetap diamati perkembangannya, jangan sampai terjadi ledakan populasi. Saat ini serangan masih ringan, namun perlu pengendalian hayati. Seminggu sekali kita semprot dengan agen hayati Bevaria brasiliana. Pada minggu ketiga, misalnya serangan belum terkendali, nanti kita lanjutkan dengan pengendalian kimia menggunakan pestisida sintetis sesuai dosis anjuran, sesuai 6 pekan. Kemudian untuk serangan OPT atau serangan hama tikus, berdasarkan perkiraan serangan OPT di sini ada 84% lahan terkena serangan tikus di musim hujan 2022-2023. Namun serangan itu dapat kita tekan. Jadi gunanya perkiraan serangan OPT adalah untuk pengendalian secara dini, secara untuk teknis. Memang terdapat serangan hama tikus di wilayah Kecamatan Margana, namun serangannya ringan sehingga dapat kita tekan hingga serangannya kurang lebih 20% dari luas tanah. Baik yang saya hormati, dengan demikian maka berakhirlah acara penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan Kecamatan Timur dengan Kecamatan Tegal Selatan tahun anggaran 2024. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang mengganggu di hati Bapak Ibu. Demikian kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pulang Allah barisan satu lagi. Gimana Pak dari belakang mau Pak?